Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 19 September. 3 taifun telah terbentuk dalam sehari kemarin. Taifun skala ringan bernama Mitak akan mendatangkan hujan sporadis. Taifun skala ringan lainnya yang dinamakan Ragasa memiliki skala intensitas yang lebih besar dengan dampak paling kentara dari hari Selasa hingga Rabu subuh depan. Sedangkan Taifun Yoguri tidak akan berdampak pada Taiwan. Saat ini ada 3 taifun di Samudra Pasifik. Seiring dampak sirkulasi periferal Taifun Mitak, wilayah barat akan diterpa hujan lebat sore hari dari Jumat hingga Sabtu. Taifun Neoguri tidak akan berdampak pada Taiwan. Taifun Ragasa diperkirakan akan melintasi wilayah selatan lewat Selat Pasu. Berhubung cakupannya luas dan intensitasnya kuat, warga perlu mewaspadai angin kencang dan hujan lebat. Mulai minggu malam, sistem awan periferal Taifun Ragasa akan membawa curah hujan singkat berkala atau hujan petir di wilayah Taoyuan ke utara, Yilan, dan Hualien. Hujan lebat atau hujan deras sporadis berpeluang turun di wilayah timur dan semenanjung Hengchun hari Senin. Dampak paling kentara dirasakan dari Selasa hingga Rabu subuh. Hujan deras diperkirakan akan turun di seluruh Taiwan dan berangsur mereda pada Kamis pagi. Aparat kepolisian Tainan melacak seorang kurir penipu asal Vietnam hingga akhirnya tiba di sebuah restoran pho. Saat itu cuma ada seorang perawat migran asal Vietnam yang tidak fasih bahasa Mandarin. Dihampiri polisi, ia kaget dan tak tahu harus berbuat apa. Pemilik restoran mempertanyakan prosedur razia polisi yang dinilai tidak profesional dan memiliki celah tersebut. Setelah ditutup, restoran pho di Tainan ini dihampiri 4 polisi tanggal 4 bulan ini. Saat itu hanya ada seorang pengasuh asal Vietnam di dalam kedai. Berhadapan dengan aparat polisi yang memasuki kedai dengan pentungan di tangan, ia pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. 他没有收到这种事情，他今天觉得很害怕，然后他们就是送上去，然后还有拿棍子，他们警察有拿棍子，他怕是不是要怎么样？但是他不懂台湾的法律。 Sejak awal, polisi sudah mengincar kurir penipu asal Vietnam yang terlibat dalam kasus di distrik Rente. Setelah tiba, polisi memeriksa setiap kamar dan meninggalkan kedai tersebut. Namun, pemilik kedai menyatakan saat itu polisi tidak menunjukkan surat penggeledahan dan tidak memberitahukan kedatangan mereka. Pemilik kedai pho berasal dari Vietnam Utara. Selaku penerjemah, ia juga kerap membantu jaksa, polisi atau NIA dan berhubungan baik dengan kantor polisi setempat. Ia merasa ada kekurangan dalam penanganan polisi kali ini. 能以中文沟通之外籍工作人员同意，共同至2楼套房确认该车手会在楼上后即离去，并未实施搜索。 Polisi menekankan bahwa mereka tidak melakukan penggeledahan. Pelaku yang tertangkap di Yindin ini mengaku pernah menyewa kamar di lantai 2 restoran tersebut. Usai diinterogasi, ia akan ditindak atas dugaan penipuan sesuai UU Pencegahan Pencucian Uang. Sebuah restoran di Yilan mempekerjakan warga Thailand secara ilegal. Setelah melakukan penyelidikan, Ditjen Imigrasi menemukan keterlibatan sindikat makelar ilegal yang menyembunyikan sejumlah besar warga Thailand yang menetap di luar batas waktu yang diizinkan. Petugas menahan sebanyak 57 pekerja Thailand dan 3 makelar ilegal. Satgas melumpuhkan mata-mata dan melakukan pengepungan. NIA baru-baru ini menerima laporan. Ada restoran mempekerjakan warga Thailand yang menetap di luar batas waktu. Setelah diselidiki, terungkap bahwa di balik kasus ini ada maklar utama yang dipimpin seorang wanita bermarga Yo dan pria bermarga Lu. 查获非法中介3人及逾期泰国籍人士多达57人。 PMA berdesakan dan tidur di lantai dalam ruang sempit tanpa AC. Petugas menggiring semua oknum dan terus menyelidiki sindikat calo yang meraup keuntungan ilegal di balik kasus ini. Sindikat ini menyembunyikan lebih dari 100 warga Thailand yang menetap melebihi batas waktu dan mempekerjakan mereka di sektor pertanian, restoran, dan konstruksi yang berada di Yilan dan Talisan. Kasus calo ilegal yang memaksa atau menipu pekerja terus dilaporkan dari waktu ke waktu. Ormas menilai bahwa masalah krisis SDM parah, ditambah dengan sistem yang belum optimal memberikan peluang bagi pelaku usaha yang nakal. Masalah tidak optimalnya sistem ini harus diperbaiki mulai dari sumbernya dan melalui perlindungan hak asasi manusia. 如果我们的移工政策更以符合人权的方式来设计，比如说一定程度的自由转换雇主，然后让相关的产业以合法的方式来引进劳工，保障这些劳工不会任意的被剥削。
Selain memengaruhi hak ketenagakerjaan warga Taiwan, calo ilegal juga merusak citra Taiwan di mata dunia. Ormas mengimbau agar pemerintah menanggapi masalah ini dengan serius, guna mencegah terulangnya kasus eksploitasi PMA. Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan penurunan suku bunga besar 1 digit pada tanggal 17 dan menyatakan bahwa penurunan berikutnya akan menyusul. Ketua Bank Sentral Amerika menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja saat ini lemah, maka penurunan tingkat suku bunga ini merupakan keputusan wajar yang berdasarkan perubahan resiko ekonomi. Bank Sentral Amerika mengumumkan penurunan tingkat suku bunga sebesar 0,25% untuk pertama kalinya sejak Desember tahun lalu. Kini suku bunga berada di kisaran 4 hingga 4,25% sesuai ekspektasi pasar. Pihaknya juga menyatakan akan menurunkan suku bunga lebih lanjut pada Oktober dan Desember. Kebijakan tarif Trump sebelumnya yang dikhawatirkan akan mendorong tingkat inflasi membuat mereka berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Namun pasar tenaga kerja yang lemah telah menjadi isu utama para pengambil kebijakan. Maka penurunan suku bunga merupakan keputusan yang wajar berdasarkan perubahan resiko ekonomi. Protes massal yang dipicu oleh ketidakpuasan kaum muda terhadap otonomi pemerintah dan kesenjangan sosial meletus di Nepal dan Indonesia belum lama lalu. Timor Leste juga dilanda ketegangan. Para mahasiswa turun ke jalan selama beberapa hari untuk memprotes pembelian kendaraan dinas dan dana pensiun seumur hidup bagi para anggota DPR setempat. Aksi unjuk rasa ini berakhir menjadi bentrokan dan kekerasan. Pada 15 September, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung parlemen di Dili, ibu kota Timor Leste, untuk memprotes keputusan parlemen pada 2024 yang mengesahkan secara paksa pembelian mobil SUV untuk setiap 65 anggota DPR yang menelan biaya 4,2 juta dolar Amerika atau sekitar 120 juta dolar. Publik tidak puas karena pendapatan tahunan anggota DPR mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata pendapatan masyarakat. Sedangkan 40% penduduk Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan. We asked to the parliament to invest the money that they wanted to spend to something that not provide the beneficial for the people. Awalnya aksi protes berlangsung damai, namun pada hari kedua sejumlah demonstran melempar batu ke arah polisi dan merusak kendaraan dinas. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Pemerintah akhirnya menyerah dan membatalkan rencana pembelian mobil dinas. Kelompok mahasiswa masih belum bubar. Mereka menggalang lebih dari 2.000 orang untuk turun kembali ke jalan tanggal 17. Selain menuding pembatalan pembelian mobil sebagai kedok belaka, juga menuntut pencabutan kebijakan dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. The rumor saying that the car is already on the way, which involve the children of the political leaders. So this is why all of these students and myself here today to make sure my tax money it's not actually going in a wrong way. Unjuk rasa 3 hari membuat pemerintah merasakan tekanan publik. Setelah musyawarah, pemerintah membatalkan rencana dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Timor Leste merdeka dari Indonesia pada 2002. Hingga kini masih dilanda isu kesenjangan sosial, malnutrisi, dan pengangguran. Ekonomi juga lesu karena terlalu bergantung pada sumber daya minyak dan gas yang semakin menipis. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.